Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, memberi hikmat dan pengertian dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jalahalak nama jahati dopak perjanjiani apuannado merbalik marhite sian hata elaela alai anggo bangso akkana tumadda debatana patodosonna marohana laos marsihohot. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Seseorang yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat terkadang merasa tidak akan mampu untuk menghadapinya, merasa tidak punya kekuatan dalam menghadapi pergumulan yang sedang ada dalam hidupnya. Tetapi dalam kenyataannya, setelah dijalani, semuanya dapat dilalui dengan baik dan bahkan semakin mendewasakan imannya dari iman dari orang tersebut. Suatu saat dia merenung, dari manakah kiranya kekuatanku sehingga akhirnya aku dapat menghadapi pergumulan, aku dapat melewatinya, dan aku menang atas pergumulan itu. Sebab jika dilihat dari keberadaan dirinya sendiri, maka dia mengatakan, aku tidak akan mampu, dan menyerah dalam menghadapinya. Kemudian dia merunut semua yang dia hadapi, yang telah dia lalui. Maka timbullah kesaksian bahwa kekuatannya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan sehingga dimampukan dalam menghadapi pergumulan itu. Melalui pergumulan yang sedang menimpanya, dia semakin mengenal Allah yang menjadi sumber kekuatannya, semakin mendekatkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepadanya dalam menentukan pilihan dan bertindak. Demikianlah yang dialami oleh Daniel dan ketiga sahabatnya, secara khusus Daniel sendiri. Sebab walau mereka dalam pembuangan Babel, tidak serta-merta Daniel melupakan segala aturan yang ditaatinya selama di Yerusalem dalam rangka sebagai hubungan atau ketaatan kepada Tuhan. Tantangan dan pergumulan tidak serta-merta hanya penderitaan, tetapi kemudahan, pencapaian juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Kedudukan juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Apakah kita tetap mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan atau mengutamakan nikmat, kemudahan, pencapaian, kekuasaan, kedudukan, jabatan kita? Daniel dan sahabatnya lebih mengutamakan hubungan mereka dengan Tuhan tanpa menghakimi atau mempersalahkan atau merendahkan orang lain. Ketika mereka dididik dalam kerajaan Babel dan ditawari dengan makanan sebagaimana makanan raja, mereka menolaknya dan lebih memilih makan sayur-sayuran dengan tujuan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk relasi dengan Allah. Apa yang mereka lakukan bukan menjadi melemahkan mereka, apa yang mereka lakukan bukan mau merendahkan orang lain atau menganggap hina orang lain, tidak. Justru mereka menjadi lebih dikuatkan dan menghargai orang lain. Dan mereka mendapatkan kekuatan berasal dari Tuhan, berasal dari hubungan dengan Tuhan, ketaatan dari Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Mereka melakukan semuanya adalah karena taat dan pengenalan akan Tuhan. Dan ketika mereka yang sedang dididik bersama diuji, maka mereka menjadi yang lebih unggul walau sebelumnya mereka diragukan. Tetapi karena ketaatan dan pengenalan akan Allah terlihat jelas dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka mereka beroleh kekuatan dari Allah sendiri dalam bertindak. Walau tantangan yang lain juga harus mereka hadapi untuk waktu ke depan. Sahabat yang baik hati,
Demikianlah dengan kita. Kita hanya dikuatkan oleh ketaatan dan pengenalan kita akan Allah yang memelihara hidup kita. Sulit dan berat kita hadapi dan jalani kehidupan ini, percayalah jika kita mengutamakan ketaatan, pengenalan kita akan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam segala tindakan kita, maka Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, membuat kita menjadi kokoh dan tidak mudah dihasut oleh orang fasik untuk meninggalkan yang kita percayai. Justru kita akan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kuasanya bagi sekitar kita, sebagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya. Kuatlah di dalam Tuhan, taatlah akan Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu dalam pengenalan kita akan Tuhan yang adalah penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa lebih taat lagi, lebih mengenal Tuhan lagi, melakukan segala sesuatu karena Tuhan selalu bersama dengan kami, dan penyertaan Tuhan menjadi pertolongan kami dalam menentukan pilihan kami dan juga setiap tindakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.